Inilah daripada pertamanya datang kepada kesudah-sudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu an. Inilah daripada pertamanya datang kepada kesudah-sudahan i'tiqad Islam yang sebenarnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersama-sama kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca alhamdulillah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang penuh barakah ini, di tempat Pak Asis Wandi. Kita doakan selalu beliau diberi kesehatan, keafiatan, panjang umur, dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki beliau. Dan kita doakan kepada para habaib yang berhadir di sini, khususnya Habib Abdurrahman Al-Qab. Semoga beliau diberi kesehatan, keafiatan, dikabulkan hajat beliau. Dan kita doakan kepada guru-guru agama yang berhadir di sini, kita doakan selalu kesehatan, keafiatan, dan dimudahkan rezeki, dikabulkan hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita malam Kamis mendekati bulan suci Ramadan, yaitu insyaallah hari Selasa alanya pengumuman Menteri Agama. Jadi kita menunggu pengumuman daripada Menteri Agama awal puasa Ramadan. Kalau melihat di kalender itu insya Allah hari Selasa. Jadi alhamdulillah, nah kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan. Mudah-mudahan panjang umur kita menemui bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana dilipat gandakan amal ibadah kita, pahalanya oleh Allah Ta'ala berlipat ganda. Mudah-mudahan kita isi bulan suci Ramadan dengan amal kebaikan, berpuasa di siang harinya, dan diisi dengan amal ibadah pada malam harinya, yaitu diantaranya salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam hadis, iza dakhala sahru ramadana futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa subidatis sayatinu wa nada munadin ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyas syarri uqsur. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan suci Ramadan, ujar Nabi, apabila masuk bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dipasungi, diikat syaitan-syaitan.
dan menyeru memanggil malaikat dan menyeru malaikat penyeru. Ujar malaikat, wahai orang yang menuntut kebaikan, kemari kamu. Wahai orang yang menuntut kejahatan, berhentilah. Nah, inilah diantaranya kelebihan bulan suci Ramadan, dan kita disuruhkan bulan Ramadan berpuasa sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa atas mereka yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi puasa ada kisah lah orang di pedalaman nya kada tahu puasa nih, orang kada Islam, lalu ada pedagang masuk ke dalam kampung tadi. Pedagangnya sidin alim juga lah, sambil bawa dagangan, berdagang sidin. Lalu rupanya dapat hidayah masuk Islam tadi, orang kampung tadi. Jadi jasidin kenalah bilanya bulan puasaan lah jasidin lah. Hari Selasa kan awal puasanya, puasaan karena ikam sebulan penuh, puasa itu sebulanan. Jadi puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, ini masih orang-orang yang di gunung itu masihnya lah. Kasihan dah. Menurut aja. Sudah, sidin boleh ke kota guru tadi. Rupanya sampai harinya puasaannya 5 hari banyak nama meninggal, sudah meninggal kelaparan. Rupanya ada yang mengerti, sudah kita melapor aja ke tuan guru di kota. Apa kasanya nih, masa bulan pacangan habis kita nih lah meninggalan. Datang ke guru tadi, wahai guru kami kada tahan puasa, hanya 5 hari dah banyak yang meninggal sudah. Jar guru tadi, jasidin mulai bahari, mulai dahulu kada pernah orang meninggal gara-gara puasa. Sekalinya salah paham. Jerpian kalau puasa sebulan penuh, kami ini puasa sudah 5 hari, dan 5 hari 5 malam belum makan lagi. Segala malam sih puasa juga. Nah, jadi jar gurunya salah, itu hanya siang aja puasanya lah, malam boleh aja makan. Jadi siang aja kada malam dah. Lalu kena ada puasa lawan malam juga. Sebulan penuh tadi pahamannya lah, sebulanan dia puasa. Jadi biasanya bulan puasa itu lah, aku jangan tahan puasa. Tapi amun aku bawa guring tahan aja bang, jelah. Nah aja bawa guring. Jadi puasanya, guringnya orang yang puasa itu ibadah juga. Saumusa ini ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi mulai nang bersahur langsung guring sampai anak maghrib hanya bangun. Nah, bersubuh kada, berjuhur kada, berasar kada. Nah, yamlah. Nah, jadi sembahyang juga dikerjakan, puasa juga dikerjakan juga. Alhamdulillah, hanya panjang umur sampai mana muni bulan puasa pulang lah. Nah, kita kada tahu pun kena sampai kan bulan puasa nang tahun depannya. Jadi kesempatan bulan puasa diisi dengan ibadah. Ujar Pak Asis lah, kita bulan puasa tetap aja kan. Ya, berarti kita masing-masing di rumah lah. Rencana, jadi rencana dahulu apa tadi bulan puasa kita tetap, tapi tadi tukang masaknya bulikan jadi kita libur aja. Jadi mungkin yang terakhir kalau sementara nih
karena pulang kita habis puasaan, habis hari raya menyambung lagi pengajiannya. Tapi bisa aja karena bahasa Islam ada apa aja sih karena kita bukaan puasa di sini aja sih. Nah, insyaallah. Nah, mudahan kita sehat. Kawa puasa disehatakan nya ada jonang kada kawa sakit. Nah, kada kawa kada tahan kada puasa. Nah, itu ada bab-babnya insyaallah karena kita pelajari tentang bab puasa. Nah, akan datang insyaallah panjang umur kita mendapati bab tentang puasa. Jadi puasa itu jar ulama terbagi 3 derajat, 3 tingkatan. Yang pertama puasa orang nang biasa, puasa umum orang nang biasa kayak kita nih, puasa umum ngarannya lah. Apa arti puasa umum itu? Yaitu menahan dari makan dan minum, dan yang membatalkan puasa kada makan kada minum. Nah itu aja, mata kasih tau kemari bayi itu tetap aja lah nya menahani mulut aja nih. Nah itu puasa umum ngarannya, artinya nah sesuai dengan rukun-rukunnya, menjauhi yang membatalkan puasa umum. Ya puasa kita seperti itu yang pertama. Yang kedua puasa khusus. Nah ini tertinggi kelasnya dari yang tadi. Apa itu puasa khusus? Yaitu orang yang puasa, orang yang solih, nah, yaitu menjaga anggota zahirnya daripada yang merusak. Jadinya selain menahan makan, menahan minum, dan inya menjaga pandangan matanya, menjaga lidahnya dari perkataan yang diharam makan, mengupat orang kadanya. Nah itu puasa khusus, menjaga pendengaran dari yang diharamkan, yang dimakruhkan. Artinya ini menahani anggotanya dari mengerja segala dosa. Itu adalah puasa khusus. Nah, itu biasanya orang-orang solih. Nah mudahan kita kawa kayak itu juga lah, mudah-mudahan kawa. Karena ujar Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Jadi ujar Nabi, berapa banyak daripada orang yang berpuasa, ini puasa tapi tidak ada baginya daripada pahala puasanya, melainkan yang didapatkannya lapar dan haus. Lalu ditakuni oleh sahabat, orang tadi jar Nabi, maka dikata orang maksudnya orang yang berbuka atas yang haram. Maksudnya inya menahan juga daripada makan dan minum, kada makan kada minum juga di siang hari. Tapi inya berbukanya dengan mengupat, dengan menyambati orang, itu sama berbuka puasa ngarannya lah. Sebagaimana diceritakan dahulu, ada seseorang perempuan di zaman Nabi yang habis mengupat menyambati keburukan orang, lalu Nabi lewat, ujar Nabi, ikam kada puasa karena ikam sudah memakan bau, memakan bangkai, keciuman baunya. Nah artinya orang tadi sudah mengupat orang. Nah itu artinya hilang pahala puasanya. Nah, mudahan kita kau menahani mulut kita daripada yang dilarang tadi. Itu kalanya kawa itu puasa orang yang khusus ngarannya, orang istimewa. Itu yang kedua. Yang ketiga puasa khusus itu orang istimewa di atas istimewa. Nah, itulah. Ini orang yang menahan dari makan dan minum di siang hari, dan inya menahani dari segala yang membatalkan puasa, dan menahani anggota zahirnya daripada maksiat, dan tambahannya memelihara hatinya
kada sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi hatinya seharianan ingatan Allah Ta'ala aja. Nah itu orang istimewa lagi itulah. Itu para wali-wali, itu para nabi, itu para siddiqin. Nah itu tingkatan-tingkatannya, sekadar kita mengetahuinya. Jadi itu yang awam tadi sudah alhamdulillah syukur juga kawan. Nah artinya ada tingkatan tadi, ada 3 tingkatan tadi. Nah, mudah-mudahan kita disehatkan dan kita kena menamuni malam Lailatul Qadar. Jadi ujar ulama disebutkan sebahagianlah kebiasaan. Bilanya awal puasa ajar hari Selasa itu karena insya Allah Lailatul Qadarnya malam 27 Ramadan. Itu kebiasaan yang ditamuni oleh ulama-ulama, tapi itu biasanya yang didapati oleh orang ahli-ahli sufi. Itu kebiasaannya, tapi bagus juga itu Allah Ta'ala jenang mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala mengandak malam-malamnya, satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam yang 1000 bulan berlipat ganda pahalanya diberi oleh Allah Ta'ala. Bilanya berdoa malam itu kabul doanya. Nah pas Lailatul Qadarnya jadi malam itu berpindah-pindah. Ya alhamdulillah malam hari ini kita masih menyambung pengajian masalah kemarin apa i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan seberataan adalah perbuatan Allah Ta'ala, tapi kita ada ikhtiar, ada usaha ikhtiar. Nah, jadi kita disuruh akan juga berikhtiar tadi. Inilah daripada pertamanya datang kepada kesudah-sudahan i'tiqad Islam yang sebenarnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa menyungguhkan dengan hatinya daripada i'tiqad ini, maka yaitulah menjadi Islam sebenar-benarnya, lagi mukmin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semalam dahulu minggu tadi disebutkan ada 27 kalau jelas ada 27 golongan nang ujar Nabi itu sesat kecuali satu aja nang benar, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Lain pada itu sesat seberataan. Nah sesatlah. Jadi maka padanya pian bapadah nih nang kayak orang Wahabi dah. Di Makkah tuh ada Wahabi ngarannya, nya pada ahli sunnah wal jamaah juga. Hampir seberataan pada ahli sunnah wal jamaah, hampir seberataan bapadah benernya lah. Nah jadi abah guru sekumpul apa garang cirinya ahli sunnah wal jamaah nih, yaitu orang mengumpati Nabi dan mengumpati sahabat dan mengumpati jamaah sekalian, jamaah ulama-ulama. Nah ini ada kadang mau mengumpati, nah itu ciri yang sesat lah. Kadang mau umpat lawan orang banyak itu sesat lah. Itu cirinya. Di antaranya apa? Semalam Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, golongan sesat. Inya berkeyakinan seberataan hamba nang bisi perbuatan jelah, nang memperbuat hamba, nang maulah perbuatan hamba juga dengan ditulungi oleh Allah Ta'ala jinyalah. Tapi inya mengakui bisi perbuatan itu Mu'tazilah, itu sesat. Ada juga nang Jabariyah
Jabariyah itu Allah Ta'ala seberataan memperbuat Allah Ta'ala jadinya kadada ikhtiar kadada. Nah, ada kita antara itu, antara Mu'tazilah dan Jabariyah. Artinya kita Allah Ta'ala memperbuat, tapi kita juga ada juga ikhtiarnya. Nah, artinya ini yang dilarang, kada boleh kita menggawi. Itu semalam sudah kalah. Nah, mudahan kita selamat daripada etikot yang salah tadi. Nah, itu jar Nabi masuk neraka yang etikot yang salah tadi. Jadi cirinya etikot yang salah tadi adalah inya kada mau umpat dengan ulama yang banyak, kada mau inya menyorongan aja sendiri aja. Nah, yang sesat lah, sesat. Apa tadi antaranya tak memadahkan Nur Muhammad Qadim jadinya itu sesat. Allah Ta'ala bertempat di aras dinya itu sesat juga tuh. Itu Wahabi itu di Makkah tuh di padahnya Tuhan bertempat di atas langit di aras, duduk di kursi Tuhan dinya lah. Nah itu sesat, itu sesat. Jadi kita harus wal jamaah berkeyakinan Allah Ta'ala tiada berhajat dengan tempat, karena tempat itu makhluk sidin. Tuhan kada berhajat dengan makhluk. Nah, karena tempat itu ulahan Allah Ta'ala. Dan beroleh syafaat Nabi dan kekal di dalam surga dan beroleh kebajikan dunia akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamamlah kitab Ma'ariful Iman, Ta'alib Afqarul Ibad ilallah Rabbahul Latif Asyarif As-Sayyid Alwi bin Abi Bakar Husin Syafi'i Ghafarallahu lahu amin. Jadi sudah selesai pembahasan tentang tauhid, yaitu nama kitabnya adalah Ma'ariful Iman. Jadi ini masuk kepada bab fikih. Nah, susunan atau karangan Syekh Jamaluddin. Paslun ini satu pasal pada menyatakan hukum air. Nah, jadi Allah Ta'ala memberi untuk kita bersuci, yaitu air. Jadi sebelum kita hendak sembahyang, kita disuruhkan dulu bersuci hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu dengan kita berwudu, hadas besar dengan kita mandi wajib. Nah itu menggunakan air. Jadi ini yang dibahas masalah airnya dahulu, masalah airnya. Banyu bahasa kita lah. Ketahui oleh Muhaitalib bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi janabah dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak, yakni air yang suci lagi menyucikan. Nah jadi kita sembahyang, hendak sembahyang, jadi kita berwudu atau misalnya mandi wajib atau menghilangkan najis kita beristinja. Itu kita menggunakan banyu lah. Banyunya harus banyu mutlak. Apa air mutlak? Yaitu air yang suci lagi menyucikan, itu air mutlak. Jadi banyunya suci dan kawa mensuciakan. Nya ada juga banyu suci tapi kadang mensuciakan. Nah, seperti banyu kopi. Banyu kopi itu suci kalau diminum boleh, tapi bolehlah dibawa wudu. Nah itu kadang kau mensuciakan ngarannya suci banyunya, tapi kadang kau mensuciakan. Jadi apa-apa banyu yang mutlak tadi yang suci menyucikan. Nah di sini terbahagi 4, ada 4. Pertama, maka air itu terbahagi kepada 4. Jadi karena airnya adalah air yang mensucikan tadi. Air hujan, air laut, itu diantaranya. Itu karena ada 7 air yang dipakai untuk berwudu, untuk mandi wajib dan untuk mensucikan najis. Cuman di sini disebutkan dulu bahagi, ada 4 bahagi. Maka air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air musta'mal, keempat air mutanajis.
Jadi kita tadi berwudu lah atau mandi wajib itu pakai air mutlak. Apa itu air mutlak? Ada tujuh. Pertama, air hujan. Jadi boleh pian banyu hujan sambil berwudu pian itu boleh aja. Nah, air hujan atau di tanah ya banyunya. Kedua, air embun. Air embun itu apa tak? Yang pagi-pagi itu nah di daun-daun pisang. Nah, itu kawatan di wudu. Air baku ini salju, es lah di daerah yang banyak saljunya. Nah. Keempat, air laut. Nah boleh jadi pakai wudu. Kelima, air sungai. Keenam, air sumur. Nah, air sumur asal jangan dibuat di sumurnya daur tetangga dibuat di sumur. Ketujuh, air telaga. Telaga itu tegaknya pada sumur kalau danau. Nah itulah 7 macam. Itu ngarannya air mutlak, ngarannya itu untuk dipakai berwudu dan pakai mandi wajib dan mensucikan najis tadi. Jadi yang kedua air makruh itu yang kedua kenalah. Nah, jadi apa air makruh? Air makruh itu pian banyu nang kalau dipakai berwudu juga tapi panas. Misalnya pian pas tengah hari kan, lalu ada banyu di dalam ember. Nah, baktakan sinar matahari dikubuyakan ke muha kayak apa? Panas muha. Nah itu makruh hukumnya memakai. Jadi kayak apa? Dinginakan dahulu. Artinya agama nih kada mengarasi lah. Lalu ini pacangan bahaya nih. Nah kada lawan bahaya juga pian banyu nang bajamur tuh nah. Apalagi wadahnya dari besi, dari seng kah? Itu banyak panas kalau dari di wadahnya seng embernya nah. Kalau kita tempuh ngasakan atau dibawa berwudu itu makruh hukumnya. Kenapa jadi makruh? Itu bisa jadi penyakit. Jadi penyakit karena penyakit baros katanya berputih-putih muka. Nah itu muka itu dimakruhkan. Jadi didinginakan dahulu. Demikian lagi air paluh yang diambil daripada air yang suci menyucikan, ya mutlak juga hukumnya. Nah pada air paluh itu yang bermasak katakanlah biasanya ada apa tuh uapnya tuh nah itu atau uap nang banyu panas ada uapnya nah dikumpulkan itu air suci juga. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan salah satu daripada 3 sebab. Jadi air mutlak tadi suci tercampur dengan sesuatu lalu merubah warna dan baunya dan rasanya, maka itu kada suci lagi banyu tadi untuk dipakai untuk mensucikan, tapi boleh dipakai. Nah, kita inilah misalnya berwudu, kita tanah banyunya, bekas kita berwudu kita tanah itu dibuangnya sudah, jangan lagi digunakan untuk berwudu pulang, tapi boleh digunakan untuk minum boleh. Nah, tapi untuk digunakan berwudu lagi kada boleh lagi, atau digunakan mandi kada boleh. Kalau untuk digunakan untuk menyucikan pakaian, untuk apa? Untuk membuang najis kada boleh. Kalau misalnya bakas wudu di tanah, gasan kena berbahasa kami aja banyunya, kada boleh itu, karena itu banyu musta'mal sudah. Jadi banyu kita qada hajat itu banyunya seperti banyu kita berwudu. Nah itu aja. Jadi kita nih bisa qada hajat kita membersihkan. Nah itu banyunya sama dengan banyu kita pakai berwudu. Artinya harus banyu mutlak, harus air mutlak. Jadi nah karena akan datang lagi lah insyaallah kita sambung habis lebaran insyaallah masalah nih suci, masalah air. Jadi untuk kesohan kita sembahyang
Nah ini sekali kita mengulang-ulangi, mungkin sebagian sudah tahu, kalau kita ulangi lagi supaya lebih mengingatkan. Yang belum tahu, nah jadi ilmu, jadi ilmu jadinya untuk bekal kita akan datang, insyaallah. Sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan diakhiri umur kita dengan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم, اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم, اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين, اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل صواب ما قرأنا من أنوار الخلق يا هدي المجلس المباركة هدية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح الشيخ جمال الدين بن الشيخ محمد البنجري من روح شيخنا الشيخ محمد زين بن الغني البنجري وصلى روح أبينا أبي فؤاد بن أبي عمر الدوس أبي عمر بن أحمد الدوس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح والدنا وأمهاتنا وأقربنا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات أوصل اللهم جلك منا إليهم. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى